Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya di kesempatan pagi hari ini program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung kembali hadir ke ruang dengar Anda. Anda bisa simak program Mutiara Pagi mendengar melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live, ataupun Anda bisa simak siaran kami melalui FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Di kesempatan pagi hari ini Mutiara Pagi akan mengupas mengenai menjaga keistiqomahan dalam beribadah. Narasumber kami sudah hadir bersama Ibu Ustazah Hajah Raden Fitri Kania Dewi SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik pagi hari. Alhamdulillah. Waduh, luar biasa sekali, segar sekali Ustazah. Masya Allah. Membahas mengenai menjaga keistiqomahan dalam beribadah. Aduh, ini PR juga sebenarnya karena memang istiqomah itu satu hal yang mudah diucapkan tapi sulit sekali untuk dilakukan, begitu kaitannya dengan istiqomah sendiri. Mungkin ada paparan yang akan disampaikan, kita akan juga simak pendengar dan pemirsa RRI.net, tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustazah kita. Silakan Ustazah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI Bandung dimanapun pemirsa berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyya wa rasulah. Wa bisrohi sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dalam kita ya Teh Widya, seperti yang kita tahu semua, katanya hijrah itu mudah, tapi istiqomah itu yang berat, ya. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbanallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Sesungguhnya, jadi barang siapa hamba-hamba Allah yang berkata bahwa kita mengakui bahwa Allah lah Tuhan kita, kemudian kita beristiqomah, maka itu akan dihilangkan, akan diberikan ketenangan hatinya, akan dihilangkan kecemasannya, dan tidak ada lagi kesedihan di dalam hati. Nah, inilah mengapa kita harus tahu dulu istiqomah teh apa. Kadang kan kita teh, ya mudah-mudahan kita konsisten ya, gitu ya. Dulu akan saya istiqomah, ya mudah-mudahan kita istiqomah. Istiqomah itu artinya apa? Jadi kita tuh harus tahu dulu, istiqomah itu adalah kita tegak lurus. Seperti kita itu sering mengucapkan di dalam surah Al-Fatihah setiap kali kita sholat berzikir, ya Teh ya. Kenapa surat Al-Fatihah itu sangat penting? Karena di sana ada ayat di mana kita memohon petunjuk jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Itu ihdinas siratal mustaqim. Benar-benar harus kita minta, memohon kepada Allah untuk ditegak luruskan. Jadi kita itu istiqomah itu kita tegak lurus, berpegang teguh, seperti berjalan, meniti jalan yang lurus, jalan yang benar, dan kita itu harus kokoh Teh. Tidak terombang-ambing, tidak terpengaruh oleh pengaruh apapun, lurus saja. Itu istiqomah, konsisten, berpegang teguh. Kita harus berniat sungguh-sungguh, dengan bersungguh-sungguh
menjalankan perintah-perintah Allah dan bersungguh-sungguh dalam menjauhi larangannya Allah. Begitu. Nah, pemirsa RRI dimanapun berada, mengapa kita itu harus istiqomah? Karena menurut di dalam salah satu hadis Rasulullah, ya, Rasulullah itu berkata seperti ini. Ada sahabatnya Rasulullah bertanya, coba ada risalah apa, katanya intisari apa yang saya tidak perlu bertanya kemanapun selain kepada Rasul. Terus kemudian Rasulullah berkata, berimanlah dan beristiqomahlah. Gitu. Nah, itu jadi Rasulullah pun menganjurkan kita untuk beristiqomah. Nah, ada juga Rasulullah bersabda di dalam salah satu hadis riwayah Bukhari Muslim bahwa tidak akan iman seseorang ini istiqomah terkecuali hatinya istiqomah, dan hati seseorang tidak akan istiqomah sebelum lisannya istiqomah. Berketerkaitan begitu. Iya, begitu. Setiap pagi Rasulullah bersabda di hadis riwayat Tirmizi pun beliau berkata begini, setiap pagi kita hamba Allah, umat manusia, bangun tidur itu pagi, seluruh anggota tubuh kita itu berkata merendah kepada lisannya, kepada lisan, tangan, kaki, badan, pikiran, hati kita, kepala, mata, telinga, hidung kita, kulit kita berkata merendah kepada lisan. Hai lisan, beristiqomahlah, berbuat baiklah, taatlah kepada Allah, karena kalau kamu baik, kami akan baik. Tapi apabila engkau buruk, kami pun akan buruk. Gitu. Nah, kenapa istiqomah pun ini selain dari ada dalil-dalilnya di hadis dan ada di Al-Quran ya, kita juga kalau apabila kita dengan kita istiqomah, hati kita akan menjadi tenang dan kita akan menjaga diri kita dan akan mempertebal keimanan kita dan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana caranya? Nah ini ya, bagaimana caranya agar kita bisa beristiqomah dalam ibadah? Tentu nomor satu, kita harus meluruskan niat bahwa apapun ibadah kita yang kita lakukan haruslah untuk mencari ridho Allah, bahwa kita beribadah hanya kepada Allah. Dan kita harus mampu memaknai dua kalimat syahadat. Kenapa kita harus pandai memaknai? Karena kalimat syahadat ini merupakan kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, dimana kalau kita sudah bersaksi, kita harus mengikuti apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, dan kita menteladani akhlak-akhlak Rasulullah, sunnah-sunnahnya, ibadah-ibadah yang sudah Rasulullah contohkan untuk kita semua. Nah, kemudian bagaimana lagi caranya agar kita istiqomah itu? Ada doanya. Dalam hadis riwayat Muslim, doanya itu Allahumma hdini saddidni. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk dan berikanlah aku melakukan apa itu dengan tegak lurus. Dan Allahumma inni as'alukal huda wasaddad. Ini tuh doa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
kita tetap nomor satu itu memohon kepada Allah, meminta Allahumma ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Di setelah kita tahiyat itu ya, di penghujungnya kita juga berdoa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena bisa jadi hari ini kita taat, nanti ada lupanya, ada capeknya, ada malasnya. Jadi kita harus selalu meminta kepada Allah untuk agar kita senantiasa diberikan semangat untuk taat beribadah gitu. Nah, kemudian apalagi yang bisa memotivasi kita agar kita bisa memerangi rasa malas kita, ya, atau kita lagi keadaan futur, atau kita terpengaruh oleh dengan situasi kondisi di sekeliling kita. Kan kadang itu sangat berpengaruh ya. Akan berpengaruh dengan keistiqomahan ibadah kita, dengan kesibukan barangkali. Aduh kagok nih, tanggung nih. Gitu ya, aduh capek nih, lagi banyak tugas, banyak kerjaan, nggak sempet nih, begitu ya. Kita tuh harus selalu merasa bahwa ibadah ini adalah kebutuhan kita. Bukan hanya kewajiban semata yang Allah perintahkan kepada kita. Bukan hanya ibadah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Tetapi kita ini sebagai hamba yang tidak daya dan upaya selain dengan pertolongan Allah. Dan kita melaksanakan ibadah ini hanya ingin mendapatkan rahmatnya. Dan ingat, kita di saat kita lagi goyah, lagi down, ya, banyak-banyak mengingat kematian. Karena kita tahu orang yang sudah dikubur katanya ingin hidup lagi, meminta kepada Allah diberi kesempatan untuk hidup lagi, untuk bisa mengulangi lagi, memperbaiki ibadah-ibadahnya. Nah, kita yang sekarang masih hidup di dunia ini harus diperjuangkan, ibadahnya itu dipaksakan. Nanti akan terbiasa dengan melakukan ibadah yang kecil-kecil dulu. Konsisten ya, melakukan ibadah-ibadah yang sedikit dulu, tapi terus-menerus. Karena ada di dalam hadis Rasulullah, Allah mencintai amal ibadah yang terus-menerus walaupun hanya sedikit. Begitu. Kalau berbicara tentang ibadah yang sedikit itu contohnya seperti apa, Ustazah? Contoh ibadah yang sedikit, sebenarnya banyak ibadah yang terus gini, ibadah-ibadah itu kita konsisten melaksanakan dulu. Ingat yang wajib dulu. Nanti setelah yang wajib konsisten, terus yang sunah-sunahnya. Ya, dengan apa sih yang gampang? Kita mau duduk bismillah dulu. Kan nggak susah. Dan bismillah semua muslim bisa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, berdiri bismillah. Terus kita selalu tersenyum, selalu bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, ya. Berzikir, selalu ingat Allah. Itu kan ibadah-ibadah yang kecil. Atau misalnya kita memungut, ada daun yang jatuh gitu. Terus ibadah yang kecil juga, misalnya kita kalau kita ada apa-apa banyakin istighfar dulu. Nah, nanti Allah yang akan menuntun kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain, dan nanti kalbu kita yang akan haus akan melakukan ibadah-ibadah. Kita itu di dalam kalbu jiwa ini itu akan haus. Kayaknya saya pengen ini deh. Artinya ada pembiasaan terlebih dahulu terhadap diri sendiri, bagaimana supaya kita sampai di titik istiqomah, begitu ya. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 dari Bandung. Anda juga masih menyaksikan program Mutiara Pagi melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Berbicara tentang istiqomah, kemudian
kita tahu ketika sudah memahami apa itu istiqomah, kemudian mulai mengaplikasikannya dalam kehidupan hari-hari dari hal terkecil saja dulu, kemudian ketika mengerjakan sesuatu, Ustazah, ada evaluasi, ada muhasabah, begitu. Betul. Apa yang harus kita evaluasi dalam diri kita sendiri supaya tahapan istiqomah ini sampai di titik paling tinggi? Ya. Jadi gini, kita kan bermuhasabah. Kita misalkan kalau mau tidur, tadi pagi kita bangun tidur, berdoa dulu tidak, gitu ya. Ingat Allah dulu tidak. Terus tadi kita ada nggak ya bicara menyakiti perasaan orang lain, tidak. Terus apakah betul kita melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, yang bekerja, yang sekolah, ibu-ibu di rumah tangga yang melakukan aktivitasnya di rumah, apakah betul niat ini kita niatkan untuk ibadah, ya? Kita meluruskan niat kita dulu. Nah, kita evaluasi apakah sholat kita tadi di akhir waktu atau di awal awal waktu. Terus kita juga kayaknya kita udah pengen senantiasa menjaga sholat kita. Nanti setelah kita menjaga sholat, asa doa nate eta wae surah nate. Kan pasti setidaknya ingin menambah, ya. Ingin artinya kita mencari ilmu. Nah, mencari ilmu itu juga penting untuk menjaga keistiqomahan ini, dan kita juga bergaul dengan teman-teman yang gemar rajin untuk beribadah. Ada teman yang rajin baca Quran, insya Allah kita jadi suka membaca Al-Quran. Ada teman rajin bersedekah, kita juga akan ikut bersedekah. Nah, lingkungan ini juga sangat mempengaruhi gitu teh. Gitu. Dan bagaimana juga selain itu kita itu ya jangan lupa meminta keteguhan hati itu kepada Allah, ya. Ketika kita jadikan keistiqomahan ini diawali dengan pembiasaan, sudah rutin begitu ya, sudah terbiasa begitu bangun mengucap alhamdulillah masih bisa bernafas, begitu masih bismillah melakukan banyak aktivitas dengan terus melafazkan nama Allah, memuji Rasul dan lain hal sebagainya. Ini menjadi rutinitas kita. Kemudian muncul pertanyaan lagi setelah istiqomah ini sudah rutin kita lakukan, pembiasaan baik sudah rutin. Apakah kita udah ikhlas nih menjalankan ini? Nah, ini seperti apa? Nah, iya, kembali lagi ya ininya ya teh ya. Bagaimana kita bisa mengukur ikhlas atau tidak, yaitu niatnya. Kita harus ya Allah, niatkanlah ya Allah. Jadi boleh misalkan awalnya gitu kita ucapkan ya Allah lillahi ta'ala, ya Allah bismillah, ya Allah hamba ridho ini harus nyapu, ridho ini harus lagi enak-enak tidur, harus cepet ke kantor pada lagi enak-enak gitu ya. Atau misalnya hamba ridho Allah, ya Allah bismillah, ya Allah bismillah tawakkaltu, ya. Iya, kan karena ridho ya Allah. Nah itu dia karena gini teh. Nah itu sebenarnya kita itu harus menyenangi dulu ibadah ini. Bagaimana caranya kita menjadi satu, karena kita tuh sebenarnya butuh ibadah ini untuk bekal kita. Kan kita itu akan pulang ke haribaan Allah. Terus kita mau bekal apa kalau pengen berleha-leha di dunia, sedangkan orang lain itu sedang selalu berebut untuk melakukan kebaikan dengan. Nah, kita itu harus pintar-pintar berteman, mencari teman agar kita termotivasi, bahasa Sunda jadi kaseret-seret gitu, akhirnya ke bawah-bawah gitu teh. Ya mau tidak mau, apalagi dengan kita mengikuti kajian-kajian, mendengar Mutiara Pagi, menonton Mutiara Pagi, banyak sekali ilmu, bagaimana motivasi-motivasi yang bisa memberikan siraman rohani kepada kita untuk menguatkan keimanan kita dan membangkitkan rasa kita. Ini kan ibadah ini bukti kecintaan kita kepada Allah, bukti kecintaan kita kepada Rasulullah, dan kita mengimani Al-Quran. Sebenarnya apapun permasalahan hidup kita kan semuanya ada di Al-Quran, tinggal dibuka saja. Apalagi sekarang mah ada gadget, mudah, tidak usah bawa Quran kemana-mana. Nih kita lagi galau apa, cari dalilnya ada apa. Itu tolabul ilmu ini yang penting, sangat penting.
Karena dengan tolabul ilmu itu, ya, yang tadinya kita tidak tahu jadi tahu, yang tadinya kita malas-malesan jadi rajin, karena kita tahu ada faedah-faedahnya, ada manfaatnya, dan ada hikmah di dalam setiap kejadian di dalam hidup kita, dan kita tahu kita itu diciptakan Allah untuk apa? Kan kita diciptakan Allah itu untuk ibadah. Tapi ibadah gimana? Bukan ibadah itu jadi beban. Aduh, udah waktunya sholat lagi. Aduh, pada lagi enak-enak tiduran, udah azan. Tapi kita tuh harus dirubah mindset kita. Nah, ketika hal-hal seperti itu muncul, Ustazah, aduh sudah istiqomah nih, begitu kemudian muncul yang namanya manusiawi. Betul. Ketika memang muncul rasa malas, bosan, agak longgar-longgar dalam istiqomahan, ada takarannya nih, kita udah mulai oleng-oleng nih, begitu. Kita juga udah suka feel-nya beda ya, kalau kita nih lagi kuat nih gitu ya, lagi kuat, lagi semangat nih ibadahnya gitu ya. Kemudian lagi longgar-longgar, aduh longgar lagi nih, solusinya apa untuk bisa kembali tegak lagi di on the track lagi? Ya, on the track lagi. Nah, kita itu makanya yang namanya istiqomah itu kita harus berpegang teguh. Berarti teguh itu bukan hanya di lisan saja, tetapi dari amalan kita, dari tubuh kita dan jiwa kita harus teguh. Jadi istiqomah itu bukan hanya di dalam lisan, di dalam niat, tetapi di dalam amalan kita dan anggota tubuh kita dan jiwa kita juga teh. Jadi harus diajak. Yuk semangat, makanya suka misalkan kita bangun tidur tuh afirmasi positif. Saya sehat. Tapi kalau gini kayaknya pusing, sakit kepala, pasti sakit kepala pusing beneran. Sugesti itu kuat. Jadi kita kalau misalnya nih kita masih ngatuk, bismillah ini aku pengen tahajud. Terus kita bikin jadwal teh. Ya. Kita punya schedule. Ada riadoh harian kita. Ada wirid harian, ada riadoh misalkan, saya mau tahajud, saya duha jam segini, udah duha mau gini, bikin schedule. Tapi misalnya ada sesuatu hal ini, ini skip dulu nih, karena ada yang lebih urgent, ada yang tiba-tiba harus dikerjakan dulu, ini skip. Nanti kita dicoba dulu lewat kita bikin schedule, nanti lama-lama sudah terbiasa. Kalau udah terbiasa, yang biasanya kita, kayak gini lah, makan juga kan tanpa sadar juga kita kalau ada makanan sambil ngobrol juga bisa Tidak harus kita fokus, ini ada makanan harus makan, enggak gitu ya, enggak butuh fokus konsentrasi tinggi kan. Makanya gitu, itu karena kita makan kan kebutuhan. Kan kita yang butuh makan. Artinya segala sesuatunya. Dan makan itu kita biasakan dari kita lahir makan terus sampai sekarang. Ibadah juga sama. Kalau ibadah kita memang berpikiran bahwa ibadah itu memang kebutuhan kita, awalnya kita paksakan dulu. Ya, kita paksakan bahwa ibadah ini harus kita paksakan dulu. Setelah kita nanti rutin-rutin, apabila kita tidak melaksanakan itu ada yang kurang, gelisah. Justru kita akan merasakan kegelisahan, merasakan kesedihan, ada perasaan penyesalan. Aduh, tadi saking sibuknya lupa duha. Aduh, ya Allah, astagfirullahaladzim. Gitu. Dan ini satu lagi, bagaimana kita bisa menjaga keistiqomahan? Kita itu menambah ibadah-ibadah yang sunnah agar apabila di saat kita malas, di saat kita down atau kita futur ya, yang sunnahnya yang gugur gitu. Misal kita sudah istiqomah menegakkan sholat 5 waktu, sholat tepat waktu, kita tambah tuh sunnah rawatibnya atau duhanya ya. Nah, di saat kita sibuk, kita capek, kita sakit atau apapun, yang tidak kita kerjakan pasti yang sunnahnya. Nah, untuk yang wajibnya pasti kita akan tetap melaksanakan karena sudah terbiasa ini. Dan kadang-kadang refleks teh. Iya, dan refleks seperti kita berzikir, selalu ingin berzikir, banyakin istighfar. Dan kita itu boleh kok memilih ibadah mana yang kita senangi. Misalnya saya mah pengen fokusnya pengen sedekah aja dulu setiap hari, abis subuh sedekah. Ya nggak apa-apa, sedekah dulu. Saya mah pengen istiqomahnya di wirid pagi. Atau saya pengen istiqomahnya di duha. Terus satu-satu dulu, jadi jangan nggak bisa semua. Nanti itu ibadah-ibadah kita itu akan menuntun kita untuk menggait, merangkul ibadah-ibadah yang lain.
enak nikmatnya itu begitu. Kalau kita sudah istiqomah dalam satu, terus gini teh, apabila kita sudah istiqomah, kita fokus untuk menyibukkan diri kita untuk ibadah, insya Allah sih teh, kayaknya nggak mau deket-deket sama maksiat deh kayaknya. Sendiri begitu bagaimana istiqomah ini tidak hanya disebutkan, tidak hanya dilisankan, tapi juga dilakukan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ustazah, kita sampai pada penghujung acara Mutiara Pagi. Kesimpulan yang akan disampaikan? Ya, kesimpulannya buat pemirsa RRI Bandung dimanapun kita berada, bagaimana kita beristiqomah melaksanakan ibadah-ibadah ini, ya. Bagaimana kita harus memperkuat niat kita, nomor satu memperkuat niat kita, ya, dan ingat tujuan hidup kita, memaknai 2 kalimat syahadat kita, kemudian kita membuat jadwal rutinitas kita sehari-hari agar kita bisa mengevaluasi apakah hari ini sudah lebih baik dari hari kemarin, dan kita membuat jadwal, mudah-mudahan kita berniat besok hari akan jauh lebih baik dari hari ini. Jadi kita ada peningkatan ketaatan kita kepada Allah. Nah, kemudian cari lingkungan yang positif. Mencari teman-teman yang akan mengajak kita untuk bisa memperbaiki diri kita menjadi diri kita yang lebih baik lagi. Dan jangan lupa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar diberikan petunjuk, diteguhkan keimanan kita, ya, dengan doa-doa yang tadi sudah saya sampaikan. Di antaranya doa Allahumma hdini wasaddidni, Allahumma inni as'alukal huda wasaddad, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya. Atau boleh juga doa-doa ini dipakai bahasa Indonesia juga boleh. Kemudian kita mempunyai perasaan bahwa kita ini senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermuraqabah, ya. Jadi kita akan lebih berhati-hati dalam menjalani keseharian kita sehari-hari. Dan kita juga harus kembangkan diri kita dengan senantiasa mencari ilmu. Ya, memperbanyak ilmu agama, dan juga kita harus mampu mengendalikan diri kita. Menahan hawa nafsu kita agar kita insya Allah diberikan keistiqomahan dalam ibadah. Demikian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ustazah kita di kesempatan pagi hari ini dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung disiarkan melalui FM 97,6 MHz dan juga disiarkan melalui RRI Bandung Live. Program Mutiara Pagi mengupas topik mengenai menjaga keistiqomahan dalam beribadah bersama narasumber kami Ibu Ustazah Hajah Raden Fitri Kania Dewi SPD di Mutiara Pagi kali ini. Kami akhiri, terima kasih untuk atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.